ada yang sekolah minggu. Saya tidak tahu persis kelompok mana, tetapi mereka mengatasnamakan warga Islam Banyuanyar. Sementara itu, dari data yang dihimpun tribunsolo.com, kejadian pemasangan spanduk penolakan terjadi saat rumah itu digunakan ibadah anak-anak sekolah minggu. Wow, ibadah anak sekolah minggu pun ditolak. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kembali terjadi penyegelan gereja di negeri kita ini sahabat. Kali ini cukup berbeda ya, karena penyegelan tempat ibadah ini terjadi di rumah ibadah sekolah minggu di Solo. Tetapi puji Tuhan, Wali Kota Solo Bapak Gibran langsung turun tangan mencopot spanduk tersebut. Luar biasa ya. Jadi sahabat, hari Minggu kemarin ada dua kasus penolakan orang beribadah. Pertama di Bekasi, itu video yang saya upload di bawah sahabat. Orang berdoa di rumah dibubarkan oleh oknum RT. Ini rumah ibadah sekolah minggu di Solo dan tidak jauh jaraknya dari rumah Bapak Wali Kota, berkisar 1,7 km saja sahabat. Penyegelan rumah ibadah sekolah minggu tersebut dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan diri mereka adalah Islam. Ya, sebelum kita tonton videonya sahabat, kita baca beritanya terlebih dahulu di tribuns.com. Tribunnews.com menulis begini: rumah ibadah di Solo disegel warga. Gibran langsung ke lokasi dan copot spanduk penolakan. Senin 19 Juni 2023 jam 15.36 waktu Indonesia Barat. Laporan wartawan tribunsolo.com Andreas Kris Febrianto Nugroho. Tribun.com, sebuah rumah di Solo, Jawa Tengah disegel karena dijadikan tempat ibadah sejumlah jemaat dari GKJ Nusukan Minggu 18 bulan 6 2023. Jadi sahabat, ternyata hari Minggu kemarin ada dua ya penolakan tempat beribadah. Satu di Bekasi, itu video yang baru saya upload. Satu lagi di Solo sahabat, jemaat GKJ ya. Lokasi rumah yang disegel berada di RT 03 RW 01 Banyuanyar, Solo, atau hanya berjarak 1,7 km dari rumah Wali Kota Solo. Wow, tidak jauh dari rumah Bapak Wali Kota ya. Gibran Raka Buming Raka di Kelurahan Sumber. Bahkan rumah tersebut sempat ditempeli spanduk bertuliskan kalimat penolakan. Menanggapi laporan ini, Gibran turun langsung ke lokasi rumah yang disegel. Gibran dan sejumlah jajaran termasuk kepolisian Polresta Surakarta sempat mendatangi lokasi pada Senin 19 bulan 6 2023 pagi tadi. Bariki tak rampung ke, habis ini saya selesaikan. Aku kan wes kondo, saya sudah bilang. Tadi pagi saya ke sana dulu, ujar Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo. Ia juga menambahkan bahwa spanduk penolakan penggunaan rumah ibadah sebagai tempat ibadah itu pun langsung dicopot oleh Gibran. Langsung dicopot, tambahnya. Gibran yang juga menemui pengurus gereja menyarankan untuk segera melengkapi izin terkait pendirian gereja di lokasi tersebut. Saya sarankan untuk segera melengkapi izin-izinnya ya, setelah saya cek belum lengkap, terangnya. Sementara itu, EP salah satu pengurus gereja yang datang ke Balai Kota menemui Gibran sempat menceritakan kronologi kejadian pada hari Minggu pagi kemarin. Itu hanya, saya tidak tahu persis kelompok mana, tetapi mereka mengatasnamakan warga Islam Banyuanyar. Intinya mereka hanya ingin memasang spanduk yang intinya mengatakan bahwa mereka menolak pengalihan rumah pribadi menjadi tempat ibadah. Hanya itu, terang EP saat ditemui di Balai Kota Solo. Ia menambahkan bahwa penurunan spanduk penolakan sudah diturunkan sejak kemarin, tetapi kemarin sudah selesai karena ada ormas yang ikut mendampingi. Sehingga yang menurunkan spanduk itu adalah mereka sendiri, imbuhnya. Dirinya menambahkan ada kesalahpahaman saja bahwa rumah kediaman dari salah satu warga di sana bukan untuk dijadikan bangunan gereja. Jadi jelas sahabat ya, rumah itu bukan untuk dijadikan bangunan gereja. Ya mungkin warga yang mengatasnamakan Islam tadi itu mendengar ada doa, ada kebaktian gitu ya pada anak-anak, dikira mereka gereja gitu ya.
Namanya juga orang berdoa, sahabat. Kesalahpahaman saja, memang ada rencana pembangunan gereja, tetapi tidak seperti itu pungkasnya. Sementara itu, dari data yang himpun tribunsolo.com, kejadian pemasangan spanduk penolakan terjadi saat rumah digunakan ibadah anak-anak sekolah minggu. Ya, luar biasa ya. Ternyata rumah itu hanya tempat ibadah sekolah minggu, sahabat. Jadi kemungkinan nih mereka sudah punya gereja ya. Karena kita tahu gereja kesukuan ini rata-rata punya gereja sendiri, sudah punya bangunan sendiri. Mungkin di gereja tersebut tidak muat lagi untuk ibadah anak sekolah minggu, makanya dialihkan ke rumah, sahabat. Itu pun diprotes. Masa ya anak sekolah minggu mau beribadah diprotes? Ada-ada aja. Ya sahabat yang terkasih, baik kita dengar pernyataan dari Bapak Wali Kota Solo, Bapak Gibran, dalam video ini. Ada yang sekolah minggu nanti. Sekelompok orang memprotes penggunaan sebuah rumah di Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah sebagai tempat ibadah. Diduga penolakan ini terjadi karena masalah perizinan. Terkait masalah tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, langsung turun tangan. Gibran bersama sejumlah aparat kepolisian mendatangi lokasi pada Senin 19 Juni pagi. Pihaknya langsung mencopot spanduk berisi penolakan rumah warga sebagai tempat ibadah. Selanjutnya, Gibran menemui pengurus gereja untuk mencari tahu duduk perkara. Ternyata, izin pendirian gereja di lokasi tersebut belum lengkap. Putra sulung Presiden Jokowi itu pun langsung menyarankan agar pengurus segera melengkapi izin. Hal ini bertujuan agar umat bisa menyelenggarakan ibadah dengan tenang. Sementara itu, menurut Ketua RT setempat, Supodo mengatakan, rumah yang dipersoalkan adalah milik mendiang Mbah Mitro. Rumah tersebut sudah digunakan sebagai tempat ibadah oleh umat Kristen sejak 1980. Namun ibadah sempat terhenti pada tahun 2003 lantaran ada protes dari salah satu ormas keagamaan. Menurut Supodo, pihak gereja sempat mengajukan izin pendirian gereja di sekitar rumah Mbah Mitro pada tahun 2004. Sayangnya, perizinan itu gagal karena ada sejumlah kendala berkas. Ibadah. Itu sebenarnya cuma persoalan Izin gedung ya, Mas? Kalau ibadahnya gimana, Mas? Masih pindah atau di tempat itu, Mas? Setahu saya kalau sekolah minggu pindah-pindah. Ya. Tapi kalau warga sebetulnya menerima, Mas? Kalau warga sebetulnya menerima? Tenang aja, tapi kan izin harus dilengkapi, Pak, ya. Bes. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ya sahabat yang terkasih, saran saya cuma satu kepada pemerintah kita yang kita cintai dan yang kita kasihi. Hapus saja SKB 2 Menteri itu, Bapak pemerintah. Karena ini adalah sumber terjadinya pelarangan orang beribadah setiap tahun, bahkan bisa 2 kali dalam seminggu, ada yang 3 kali dalam seminggu, ada yang beberapa kali dalam sebulan, dan berkali-kali hal seperti ini terjadi dan pembiaran. Luar biasa sekali ya, dihapus saja Pak. Karena dengan adanya SKB 2 Menteri ini, sehingga membuat ada agama lain mengurusi ibadah lain. Ada agama lain mengurusi tempat ibadah lain. Ini kan sangat kacau sekali ya, hal seperti ini. Ini sudah melanggar toleransi, melanggar Sumpah Pemuda, melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Dan orang-orang tersebut telah menghina dan menginjak-injak Pancasila ya, jujur saja, masa iya ada agama lain mengurusi tempat ibadah yang bukan ibadahnya, yang bukan rumah ibadahnya, kok dibiarkan? Ini kan pembiaran sebenarnya, pembiaran, dan ini terjadi terus menerus. Ini seperti ada pembiaran. Ini yang perlu disikapi. Lebih konyolnya lagi, banyak di kalangan mereka katanya terjadi banjir mualaf, tsunami mualaf, masuk Islam di mana-mana, gereja pada dijualin, dijadikan masjid. Tetapi ada orang beribadah kok digeruduk, kok dilarang. Ada anak sekolah minggu beribadah disegel. Tapi katanya sudah banjir mualaf, tsunami mualaf di mana-mana. Kenapa masih kepanasan melihat gereja? Coba kita mikir, sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.